Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Anbiasis Dayarid. Rekan saya juga ada, namanya Hizkia Simanung Khalid dan Ananda Rizky Dewantoro. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang proyek yang telah kami buat dari awal sampai akhir. Oke, jadi proyek yang kami telah lakukan dan melakukan percobaan adalah proyek tentang sensor getaran, di mana sensor getaran ini sebagai pengukur sebuah kesehatan ikan dan perkembangan ikan. Ya seperti yang kita tahu sendiri, kalau ikan tuh kan kalau makan itu kan dia mengeluarkan sebuah riak air. Nah, yang kami hitungnya itu adalah dari riak airnya tersebut. Walaupun belum ada orang yang mencoba studi literatur tentang hal ini, tapi kami di sini ingin membuktikannya dan ingin mencobanya. Apakah dengan cara ini kita bisa apa namanya? Kita bisa mengukur kesehatan atau perkembangan ikannya atau tidak. Jadi kita harus tetap mengujinya juga apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini kami eh, di video ini akan mengujinya gitu, apakah berhasil atau tidak. Namun setelah melakukan beberapa uji coba, eh, kami menyimpulkan bahwa sensor getaran tersebut bisa melakukan apa yang telah kami sebutkan tadi. Jadi sensor getaran yang telah kami buat ini dia bisa menangkap data riak air yang ditimbulkan gitu. Nah, riak airnya itu menimbulkan sebuah getaran yang masuk nanti ke aplikasi. Di sini kami menggunakan aplikasi Blink. Oke, jadi di sini saya langsung saja akan menjelaskan tentang codingannya. Adalah codingan untuk connect ke Blink-nya. Di sini saya menggunakan Blink ya aplikasinya karena simple dan lebih mudah. Nah, ini untuk mengkonek ke Blink-nya, ini untuk mendeklarasikan. Saya menggunakan internet saya sendiri. Kemudian di sini saya mendeklarasikan sensor getaran saya di pin 14 di ESP32. Di sini saya menggunakan ESP32 DevKit V1. Kemudian di sini saya memakai fungsi boolean ketika projectnya ini statusnya itu awalnya itu mati tidak on. Jadi dari saya juga di sini bisa menonaktifkan sama mengaktifkan sensor getarannya gitu. Nah, kemudian di sini saya membuat fungsi baru untuk sensor getarannya. Kemudian di sini dihubungkan ke data stream V0-nya dan di sini adalah long measurement. Saya di sini menggunakan pakai long karena nggak pakai integer ya. Kalau integer tuh terbatas nilainya. Nah, makanya saya pakai long. Long di sini dia tuh kayak nilainya tuh bisa lebih banyak gitu. Kayak lebih tinggi ketimbang integer. Jadi di long ini bisa kayak sampai puluhan ribu gitu datanya. Kemudian kayak di sini aku masukin juga switch. Jadi ini tuh untuk codingan switch yang ada di Blink. Di sini aku menghubungkannya ke data stream V1. Jadi kalau misalkan si switchnya kayak high gitu dia on, tapi kalau dia low dia off gitu. Terus di sini saya setup dulu. Nah, ini untuk ke serial monitor aja. Dan ini pin mode-nya ini saya gunakan si vibration sensornya itu sebagai input. Nah, terus di sini kayak dipanggil lagi SSID pas sama authentication-nya. Kemudian di sini ada ngeloop. Jadi disuruh ngeloop blinking-nya itu kayak ngeloop looping. Jadi ini yang terus dipakai secara terus-menerus di bagian void loop. Kemudian long vibration ini untuk mendapatkan data. Nah, long measurement ini ya seperti yang aku tadi sebut bahwa ini tuh kayak untuk menerima datanya biar lebih banyak gitu. Kayak puluhan ribu gitu. Bahkan mungkin bisa sampai ratusan ribu. Tapi setelah saya uji coba saya di sini cuma menggunakan hanya sampai 50.000 saja datanya. Oke. Oke, nah semua. Nah, jadi
Aku di sini akan menjelaskan tentang ke Blink-nya ya. Nah, di sini aku udah login ke Blink-nya. Terus tadi kan codingannya ada aku jelasin. Terus di sini aku menamainya Healthy ya. Oke, di sini Healthy. Kemudian aku di sini bakalan edit dulu deh. Edit dashboard dulu. Oke. Nah, di sini aku Pak di web dashboard ini aku menggunakan satunya itu ini tuh apa ya namanya tuh chart. Bukan chart, sebentar ya. Nah, iya chart chart sorry sorry chart. Nah, ini untuk chartnya, kemudian ini untuk switch-nya. Dan di data stream-nya seperti yang aku tadi bilang, aku membuat dua. Yang satu V0 pin-nya, yang satu V1. Yang V1 ini untuk switch, yang V0 ini untuk sensor getaran. Saya di sini pakai datanya integer integer, tapi di sini juga bisa diedit kok. Nah, oke, tadi kan saya bilang bahwa data yang akan masuk itu maksimalnya 50.000 adalah ini. Jadi aku memang sengaja membatasi gitu. 50.000 aja udah cukup gitu. Nah, sisanya normal aja. Setelah ke data stream-nya di sini, nah ini settingnya. Nah, di sini aku pakai V0 di mana ini adalah untuk getaran. Dan di sini switch itu V1, di mana ini tuh untuk mematikan sama menyalakan. Jadi project aku tuh bisa ini apa kayak mati nyalanya tuh diatur sama kita sendiri gitu. Oke, mungkin itu segitu saja ya yang ada di sini. Di sini belum nyala karena memang aku belum nyalain projectnya. Jadi mungkin penjelasan untuk di bagian codingan sama yang lainnya cukup sampai di sini. Untuk auto token yang ini ada di sini, tinggal kalian copy aja, terus kalian masukkan ke sini. Oke, dan mungkin sekian aja dulu untuk penjelasan tentang codingan dan bagaimana cara ngehubunginya ke Blink. Nah, untuk aplikasinya sendiri, kalian kayak tinggal download aja gitu di Android aplikasi Blink. Mungkin penjelasan selanjutnya tentang itu ya. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anbiasis Dayarit. Di sini kok saya akan kembali lagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Blink yang saya sebutkan tadi. Jadi saya tuh connect-nya tuh ke aplikasi IA, ke website IA. Nah, kebetulan Blink ini salah satu aplikasi yang memang sangat mudah untuk terhubung ke alat IoT gitu. Makanya alasannya saya pakai Blink tuh itu. Nah, di sini kita tinggal masuk ke Blink aja. Nah, sebelumnya kalau kalian mau ke Blink ini, kalian harus login dulu sebelumnya. Nah, loginnya itu pakai akun yang sama kayak yang ada di website. Jadi kalian buat dulu tuh akun di website. Setelah buat akun di website, kalian baru bisa nih pakai mobile apps-nya Blink. Nah, di sini aku udah login, udah semua. Nah, di sini kan aku tadi udah buat kan yang healthy ini. Nah, aku tinggal klik aja. Nah, healthy di sini aku pakai button juga, on off juga sama. Kemudian ini untuk chartnya no data sama ini nggak bisa diaktif karena memang project IoT-nya aku tuh belum nyala. Mungkin nanti aku jelasin lebih detailnya ketika si project aku udah nyala. Di sini juga sama aja. Kalian harus pertama tuh yang ada nih kan kayak kunci Inggris gitu. Nah, kalian klik itu. Ini tuh namanya developer mode. Sorry. Aku maksud tuh kayak developer mode. Nah, developer mode ini buat apa? Buat kalian kayak ngehubunginnya lagi. Nah, di sini tuh kalian harus ngehubunginnya lagi. Nah, stream kan klik aja yang stream ini. Terus data streamnya dihubungi ke V0. V0 tuh V0 tuh dia tuh kehubung ke sensor getarannya. Kemudian kalau yang satunya lagi di sini pakai V1. Nah, di mana data streamnya itu termasuk ke switch gitu. Nah, paling udah setting-setting gitu aja yang di aplikasi mah. Terus kalian keluar. Terus nanti kalau misalkan udah ke connect IoT-nya, nah nanti data ini akan nyala gitu loh. Oke, mungkin
penjelasan untuk di bagian aplikasinya segini aja. Selanjutnya aku akan ngejelasin tentang project IoT aku apa, dan aku juga tentunya akan menunjukkan kepada kalian eh, bagaimana project IoT kami bisa terhubung ke Android maupun website. Mungkin aku akan fokusnya ke aplikasi aja ya, nggak ke websitenya. Oke, sekian, terima kasih, selamat tinggal, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Biasis Dayarit. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang project aku. Nah, jadi di sini aku udah beli yang namanya ESP32. Nah, ini ESP32 Dev Kit ya. Nah, kemudian aku juga di sini beli kabel jumper. Kabel jumper ini untuk hubung ke sensor dan yang lainnya ya. Jadi kabel jumper ini salah satu yang paling penting karena sebagai penghubung. Dan di sini aku pakai sensor SW420. Nah, sensor ini fungsinya yaitu untuk sensor getaran. Nah, kenapa aku pakai sensor getaran untuk project tentang kesehatan ikan sama perkembangan ikan ini? Karena aku melihat kalau di video gitu kan, si ikan tuh kan kalau dia makan dia tuh mengeluarkan yang namanya riak air. Nah, riak air tersebut bisa dibaca dengan sensor getaran ini. Jadi, proyek aku itu fokusannya yaitu untuk melihat perkembangan dan kesehatan ikan lewat dari riak air. Jadi, setiap kali ikan makan, kita bisa membaca datanya. Apakah datanya lebih besar, apakah datanya lebih kecil, seperti itu. Dan tentunya kita juga harus melakukan yang namanya melihat dua kondisi untuk mendeklarasikan bahwa si ikannya berkembang sehat atau tidaknya gitu. Untuk yang pertama mungkin kita akan membaca sensor getarannya dulu. Nah, dia itu nanti akan sebagai poin utamanya gitu. Nah, poin utamanya ini akan dibandingkan nanti dengan poin kedua. Jadi kita akan melakukan dua sesi ini dimana ketika ikan makan pertama kali itu mungkin di minggu pertama, kemudian kita akan membandingkannya di beberapa hari kemudiannya. Nah, kita juga akan melakukan perbandingan apakah data ikan maksud aku apakah data sensor getaran ini akan lebih besar ketimbang poin pertama, yaitu ketika dia diberi pakan ikan pertama kali. Jika iya, maka ikan tersebut bisa dibilang perkembangannya sangat bagus dan pakan ikan dan semuanya sudah bagus. Jadi ikannya itu berkembang cukup bagus. Tapi jika misalkan data dari sensor getaran yang keduanya lebih kecil ketimbang yang pertama, itu artinya bahwa ikannya sedang mengalami tidak sehat, atau bisa kita katakan dia perkembangannya sedang menurun. Jadi kami melihat datanya itu dari getaran yang diberikan ketika ikan tersebut makan, dan melakukan perbandingan hal tersebut juga nggak perlu setiap hari gitu. Makanya kita bisa on offin ini project gitu. Jadi kayak misalkan kita ngasih makan ikan itu hari ini, mungkin sensor getarannya diaktifkan kan hari ini. Nah, mungkin kayak melakukan perbandingannya lagi ketika beberapa hari berikutnya lagi gitu. Pas ikan makan lagi gitu. Nah, disitulah kita melakukan sebuah perbandingan antara data pertama sama data kedua. Oke, mungkin itu saja yang project aku, tentang project aku. Dan di sini aku juga tentunya akan ngejelasin ini apa, kemudian ini apa, dan kemudian kenapa seperti ini. Ini adalah catu dayanya ya, bisa dibilang ini aku pakai baterai lithiumnya 3,72 aku pakai di sini 3,72 ya. Kemudian di sini pakai adapter juga. Adapter ini fungsinya buat ya ngehubungin gitu kan dari baterai holder nanti ke ESP-nya. Nah, di sini untuk positifnya kita akan masukkan ke V-in, dan untuk negatifnya kita akan masuk ke ground. Nah, mungkin segitu aja dulu penjelasan tentang
project yang telah kami buat itu untuk apa dan bagaimana caranya. Mungkin selanjutnya kita akan menjelaskan tentang cara kerjanya bagaimana dan kami akan mensimulasikannya bagaimana. Mungkin seperti itu aja. Jadi video kali ini sekian, terima kasih dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya di sini. Oh ya, nama saya adalah Andi Asis Dayarit. Saya dari 4603. Saya sekelompok dengan Anda Siski Dewantoro dan Rizky Simanungkalit. Jadi di sini adalah project IoT saya dan ini adalah cover sementara untuk project IoT saya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa project IoT-nya sudah terhubung dengan Blink dan ini adalah buktinya. Ini healthy ya. Kita tadi pakai healthy juga. Kita klik saja di sini. Di sini sama sekali belum aktif ya ketika saya getarkan seperti ini. Karena di sini saya memang untuk men-settingnya awalnya itu off, tapi ketika saya mencet on dan saya menggerakkan ini, maka data akan masuk. Bisa dilihat. Saya hanya melakukan getaran sedikit-sedikit saja dan getarannya masuk. Oke. Dan di sini kita akan langsung mencobanya bagaimana kalau jika di air gitu. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan coba untuk menguji coba alat project IoT yang telah kita buat. Dan di sini kita memakai covernya sederhana ya. Yang penting apa dia bisa mengambang di air dan tanpa ada masuknya air ke dalam sini. Oke, kita langsung coba aja ya. Oke, setelah on, kita di sini permisalkan bahwa ada ikan yang makan dan menyebabkan riak air seperti ini. Kita permisalkan ada air yang kita permisalkan bahwa di sini ada riak air. Maka datanya masuk dan datanya masuk ya. Oke. Terus kita di sini kita stopkan saja. Dan ini adalah data yang tadi masuk. Kita di sini bisa kita gerak-gerakan seperti ini, maka data tidak akan ada yang masuk karena ini dimatikan oleh saya ya. Nah, mari kita coba lagi. Oke, kita coba lagi ya. Oke, di sini misalkan ada ikan yang menyebabkan riak air. Dan bisa dilihat sendiri datanya masuk. Data di sini maksimalnya sampai 50.000 ya, belum ada yang menyentuh 50.000. Yang paling besar adalah 20.800. 45.000 ya. Batas maksimalnya adalah 50.000. Begitu. Oke, mungkin segini aja project yang bisa saya jelaskan bahwa memang benar ketika dipermisalkan oleh saya bahwa tadi riak air yang disebabkan oleh ikan. Tadi saya tidak terlalu ini ya, kayak biasa-biasa aja seperti ini. Tidak terlalu apa ya? Terlalu ekstrim gitu membuat gelombangnya hanya dikit saja dan bisa dilihat tadi bahwa datanya sudah masuk ya ke blinknya. Dan ini tuh prosesnya bisa aja ini proses pertama kalinya. Nah, proses pertama kalinya kita lihat dulu datanya berapa yang masuk. Bisa dikalkulasiin juga misalkan totalnya yang kita dapatkan getarannya misalkan 40.000. Nah, nanti data yang kedua kita ambil setelah beberapa hari gitu. Permisalan ini. Nah, data diambil itu setiap kali kita mau ngasih ikan makan. Sehingga kita bisa tahu gitu perkembangan dan kesehatan ikannya bagaimana. Mungkin segitu aja penjelasan project tentang kesehatan dan perkembangan ikan ini. Mungkin kedepannya saya harap bisa ada studi literatur ya tentang hal ini. Kita coba apakah benar dengan cara ini efektif atau tidaknya bagaimana. Dan mungkin dari saya segitu saja. Terima kasih kepada teman saya juga yang sudah membantu saya dan semua yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.